Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menampilkan video presentasi kami tentang program penjualan barang elektronik menggunakan C++ dan Pascal. Sebelum masuk kepada videonya, kami akan memperkenalkan diri kami. Baik, saya sendiri, Yulianda Mariana Ronomo, sebagai moderator dan pemateri. Dan teman saya, Rio Erviana Sinlay, sebagai pemateri. Kita akan masuk ke penjelasan mengenai program yang pertama pada program Pascal. Ya, jadi di sini nama program Pascal itu adalah penjualan barang elektronik. Kita bisa lihat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang variabel-variabel yang digunakan di program kami. Yang pertama ada harga barang, jumlah, dan total. Kami menggunakan variabel bertipe login yang digunakan untuk menyimpan harga barang, jumlah barang yang dibeli, dan total harga barang yang harus dibayar. Yang kedua ada kode barang. Variabel yang digunakan adalah variabel bertipe string yang digunakan untuk menyimpan kode barang yang diinputkan oleh pengguna. Yang ketiga ada nama barang dan merek. Variabel ini bertipe string dan digunakan untuk menyimpan nama barang dan merek barang yang dipilih berdasarkan kode barang. Selanjutnya, diskon dan total bayar. Di sini menggunakan variabel bertipe real yang digunakan untuk menyimpan nilai diskon yang diberikan dan total harga barang setelah diskon. Jadi variabel-variabel ini digunakan untuk mengelola informasi dan perhitungan dalam penjualan barang elektronik. Program tersebut mengambil input dari pengguna barang, yaitu kode barang, untuk memilih barang yang ingin dibeli. Kemudian berdasarkan kode barang yang dipilih, program akan menentukan nama barang, harga barang, dan melakukan perhitungan total harga berdasarkan jumlah barang yang diinputkan oleh pengguna. Program juga menghitung diskon berdasarkan total harga, di mana jika total harga lebih dari atau sama dengan 5 juta, maka diberikan diskon sebesar 10%. Dan terakhir, program menghitung total bayar dengan mengurangi total dengan harga nilai diskon. Variabel-variabel ini juga membantu dalam mengorganisir dan mengolah data yang terlibat dalam proses penjualan barang elektronik dan menghasilkan output yang ditampilkan kepada pengguna, termasuk informasi mengenai barang yang dibeli, harga, diskon, total bayar, dan pesan terima kasih. Jadi di program kami ini juga bertujuan untuk menghitung total pembayaran dalam sebuah toko elektronik. Jadi di program kami ini diminta untuk memasukkan kode barang yang ingin dibeli. Dan nanti kemudian akan ditampilkan informasi tentang barang tersebut seperti nama dan harga. Setelah itu pengguna diminta untuk memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Mungkin kita bisa lihat nanti, tolong tekan run. Jadi di sini kita akan membuat atau ingin membeli, ya, cuma contohnya saja untuk langkah-langkah membeli barang yang ada di toko elektronik Jaya. Di sini nanti bagian atasnya ada selamat datang di toko kami, toko elektronik Jaya. Di sini tersedia 6 barang. Jadi teman-teman bisa lihat nama barangnya ada
handphone Oppo A54 dengan kode barang E1. Barang kedua ada antigores Oppo dengan kode barang E2. Yang ketiga ada laptop Asus dengan kode barang E3. Dan yang keempat ada flash disk dengan 16 GB, kode barangnya E4. Yang kelima iPad Samsung, kode barangnya E5. Yang keenam televisi Polytron, kode barangnya E6. Jadi di sini kan program sudah menampilkan pesan selamat datang toko elektronik dan sudah menampilkan nama barang dan kode barangnya. Di sini akan diminta untuk kita memasukkan kode barang yang ingin dibeli. Ketika kita ingin membeli, contohnya kita ingin membeli antigores Oppo, bisa tekan masukkan kode barangnya E2, terus kita enter, maka akan muncul di sini nama barangnya, yaitu nama barangnya itu antigores Oppo. Dan harga barangnya itu adalah 20.000. Di sini kita diminta untuk masukkan jumlah barang yang ingin kita beli sebanyak berapa. Jika kita ingin membeli 2, bisa masukkan. Oke, kita akan kembali menentukan command shell. Jadi di sini harga barangnya itu 20.000. Kita sudah membeli 2, berarti subtotal dari harga barang itu adalah 40.000 dan tidak memiliki potongan. Karena lebih kecil dari 5 juta. Total bayarnya itu adalah 40.000. Dan bagian terakhir itu akan menampilkan terima kasih telah berbelanja di toko kami. Semoga harimu menyenangkan. Terus kita bisa tekan exit untuk bisa kembali. Ya, baik. Jadi di sini semua itu atau kita ingin membeli apa saja dari kode barang yang dari 1 sampai 6, itu kita bisa membuat itu kalau kita ingin membeli. Contohnya kalau kita tadi kan kami pakai contoh E2. Kalau pakai contoh E1 pasti juga akan muncul untuk E1-nya itu. Tapi di sini kan pakai E2. Jadi baik, ini mungkin penjelasan mengenai program penjualan barang elektronik pada Pascal. Selanjutnya kita akan masuk kepada program penjualan barang elektronik menggunakan C++ dan nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan. Materi kami yang berikut itu program yang sama, namun kami menggunakan program pada aplikasi C++. Dalam program yang kami tampilkan ini, saya akan menjelaskan secara umum perintah-perintah yang kami gunakan dalam program kami dan juga variabel-variabel yang kami gunakan. Namun sebelum itu, saya ingin memberitahu bahwa program yang kami tampilkan ini memungkinkan pengguna untuk memilih barang dengan kode barang yang sudah ditetapkan dan menghitung total bayar dengan mempertimbangkan diskon berdasarkan jumlah yang akan dibeli. Kita kembali pada topiknya. Perintah-perintah yang kami gunakan dalam program kami, yang pertama itu kami menggunakan IOStream, di mana IOStream ini sebagai kegiatan input atau output pada program yang kami jalankan. Kemudian ada juga using namespace. Kita bisa lihat di sini. Using namespace std ini adalah baris kode yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kami akan menggunakan semua fungsi yang terkandung di dalamnya. Contohnya code, chain, dan variabel-variabel lainnya. Kemudian ada in main. Ini in main.
InMain ini berfungsi sebagai alur coding atau program utama. InMain ini berfungsi untuk awal dari kita akan memulai program kita. Sebelum kita masuk ke dalam prosesnya, kita harus awali dengan InMain juga. Kemudian ada variabel-variabel, maaf, maksud saya ada beberapa tipe data yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada integer. Integer ini kami gunakan untuk menampilkan harga barang, jumlah, dan total. Kemudian yang berikut ada string. String ini kami gunakan untuk menampilkan kode barang dan nama barang. Yang ketiga itu kami menggunakan tipe data double, di mana tipe data ini saya ulangi, tipe data yang terakhir adalah tipe data double, tipe data untuk menyatakan bilangan pecahan yang kami gunakan untuk menampilkan harga diskon atau potongan dan total bayar. Ya, selanjutnya kita lihat kami menggunakan deklarasikan variabel fungsi code di sini untuk mengatakan selamat datang di toko kami, toko elektronik Jaya. Ini kami gunakan di awal program kami. Kemudian juga ada untuk mendeklarasikan jenis barang yang tersedia di toko kami, dan juga dalam pembuatan tabelnya kita bisa lihat semuanya kami menggunakan code, dan di sini ada fungsi chain. Di sini kami menggunakannya untuk membaca atau menampilkan kode barang yang akan dimasukkan. Chain ini sendiri adalah sintaks yang melakukan perintah input dasar dari code. Kita bisa lihat. Dan dalam program C++ yang kami buat, kami menggunakan if else di dalamnya untuk membaca kode barang dan mendeklarasikan nama barang serta harga barang yang akan tertera saat kita jalankan nanti. Ya. Dan dalam program kami ini tujuannya hanya untuk memudahkan membeli dalam memilih barang yang akan mereka beli. Jika mereka memasukkan kode yang salah, program ini tidak akan berjalan. Dan ini akan langsung mengalihkan, membuat para pembeli yang mengakses kembali pada menu utama ini. Kita bisa lihat programnya. Ya baik, ini tampilan ketika kita menjalankan program tadi. Di sini
ada ucapan selamat datang, dan juga pemberitahuan tentang ketersediaan jenis barang di toko elektronik Jaya. Yang pertama itu ada nama barangnya, itu ada handphone Oppo 54. Ini menggunakan program yang sama dengan Pascal sebelumnya. Di sini ada perintah untuk memasukkan kode barang yang ingin dibeli. Ketika kita sudah melihat jenis barang yang ada, dan dari daftar barang ini kita lihat mana barang yang akan kita beli. Misalnya kita ingin membeli flash disk, kita masukkan kode 4. Ke-4, kita enter. Nah, di sini akan menampilkan nama barangnya dan juga harga per unitnya. Kita juga akan diminta untuk memasukkan jumlah barang yang akan kita beli. Misalnya 1. Kita enter, ya. Ini adalah jumlah barangnya dan subtotal atau jumlah yang harus kita bayar akan tertera semuanya di sini. Ini adalah akhir dari programnya. Terima kasih telah berbelanja di toko kami, toko elektronik Jaya. Semoga harimu menyenangkan. Ketika kita sudah selesai dengan ini, kita hanya perlu ketik exit. Oh, sorry. Ya. Itu adalah run atau hasil dari program yang kita jalankan. Jadi, jika kita ingin membeli barang lagi, di sini kami membuat program untuk satuan barang. Jadi, ketika akan membeli barang lagi, kita akan mengulangi programnya dari menu utama. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan, mohon dilengkapi, dan jika banyak kesalahan, mohon diperbaiki. Terima kasih.